teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elgi Rehan. Saya merupakan mahasiswa pendidikan IPS 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang menjalani atau mengontrak mata kuliah kerja lapangan. Sebelumnya, saya dan rekan saya Ahmad Badrudin berencana untuk mengunjungi Museum Inggit Garnasih dan Museum Kota Bandung. Namun, karena kondisi pandemi, beberapa museum di Kota Bandung belum bisa dibuka untuk umum. Kemudian, saya dan Ahmad memutuskan untuk mengunjungi situs sejarah lainnya yang ada di Kota Bandung, yaitu Goa Jepang dan Goa Belanda, yang berada dalam kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya IR Haji Juanda. Good. Sok anak. Akses menuju ke Goa Jepang dan Goa Belanda ini cukup mudah. Harga tiket masuk pun tergolong murah, yaitu 15.000 per orang. Setelah berjalan melewati jalan setapak sekitar 500 meter, kita akan melihat Goa Jepang. Untuk masuk ke goa ini, saya merekomendasikan untuk menggunakan jasa tour guide, karena selama menyusuri goa, kita akan mendapatkan sejarah dan fakta-fakta menarik mengenai Goa Jepang ini. Goa ini tidak dialiri oleh listrik. Kita dapat menyewa senter seharga Rp5.000 sebagai alat penerangan. Goa ini juga memiliki tekstur dinding dan lantai yang masih kasar. Goa ini dibangun oleh orang-orang Indonesia yang dipaksa untuk bekerja oleh Jepang atau Romusa. Sampai keluar ini, sampai yang tadi barusan ada di jalan tuh, kalau tadi lihat yang ada lubang kecil di atas. Nah itu jendela. Nah tembusannya itu sampai sini nih, sampai sambungan lorong kedua ini. Nah fungsinya buat apa sih jendela ini? Jadi jendela ini ini kalau menurut dari sejarahnya ini digunakan, selain digunakan buat lubang udaranya,
ini digunakan juga buat lubang kabur Jepang atau lubang pengintaiannya. Jadi bila mana kalau ada serangan musuh nyerang dari luar masuk ke dalam, ya Jepang bisa melarikan diri lewat sini gitu. Jadi intinya ini digunakan ya buat lubang daruratnya lah, lubang darurat di Jepang ya. Jadi kayak gitu salah satu. Sekitar 400 meter dari Goa Jepang, kita akan menemui Goa Belanda. Goa Belanda terlihat lebih rapi daripada Goa Jepang. Bahkan di dalam Goa Belanda ini, di bagian lantainya terdapat beberapa jalur rel. Di dalam Goa Belanda ini, kita akan menemukan beberapa lorong dan ruangan-ruangan yang dulunya difungsikan sebagai penjara maupun radio telekomunikasi. Tempat ini dulunya dibangun Belanda awalnya untuk terowongan PLTA Bangkok. Namun melihat lokasinya yang tinggi dan terlindung, maka saat Perang Dunia II diubah menjadi stasiun radio telekomunikasi. Nah, sejarahnya Goa Belanda ini ya awal dibikin tahun 1906. Nah, dulu fungsi utamanya Belanda bikin gua di sini untuk tegangan air ini. Terowongan air ya, untuk PLTA pembangkit listrik tenaga air dulunya ini. Ambil airnya di sana ya. Jadi sistemnya sistem irigasi dulunya. Air masuk sini. Nah, itu mungkin air setelah itu ya airnya gak cocok mungkin ya. Jadi sering hambatan, sering longsor dari sananya sistem irigasi. Jadi nggak dihentikan tahun 1918. Nah, jadi ini diperluas ya. Nah, jadi berubah fungsi. Jadi benteng pertahanan Belanda ya. Awalnya cuma satu jalur ini ya untuk air. Nah, ini belum ada ya untuk air ini. Jadi ini diperluas lagi tahun 1918. Dijadikan benteng pertahanan. Jadi 2 tahap pembikinan gua ini ya. Ya. Nah, itu ada ventilasinya ya. Nah, ini tembus ke lorong kedua ya. Nah, jadi dibikin semuanya 15 lorong. Ini belakangnya ya. Belakang.